Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, berdiri sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon bambu dan semak liar. Rumah itu dikenal warga sebagai rumah Pak Dirman, bekas guru tua yang meninggal mendadak belasan tahun lalu. Sejak itu, rumah tersebut kosong, atau setidaknya begitulah katanya. Warga desa sudah lama sepakat, jangan masuk ke rumah itu setelah maghrib. Bukan tanpa alasan. Setiap yang nekat masuk, tak pernah keluar dalam keadaan sama. Yang selamat, tak pernah waras lagi. Namun, pada suatu sore menjelang malam, 3 remaja dari kota, Dio, Santi, dan Aldi, datang ke desa itu. Mereka tertarik membuat konten horor untuk kanal YouTube mereka. "Ah, cuma mitos," kata Dio. "Kita masuk sebentar aja, dapat footage, keluar sebelum Isya." Warga sempat memperingatkan, terutama Mbah Sarni, tetua desa yang tinggal paling dekat dengan rumah itu. "Nah, dengar Simbah, maghrib itu waktu jin berkeliaran. Rumah itu sudah jadi milik mereka sejak lama." Tapi remaja-remaja itu menertawakannya. Kamera mereka menyala, dan mereka masuk tepat saat azan maghrib berkumandang. Di dalam rumah, hawa dingin langsung menyergap. Langit di luar masih ungu kemerahan, tapi di dalam rumah, gelap pekat, seperti tengah malam. Santi merasa ada yang mengikuti mereka. Aldi mulai bertingkah aneh, berjalan sendiri ke sudut rumah yang gelap tanpa bicara sepatah kata. Dio, yang memegang kamera, merekam semuanya. Sampai tiba-tiba layar menjadi statis, seperti ada gangguan kuat. "Aldi? Santi? Kenapa jadi sunyi banget ya?" gumam Dio. Lalu, suara itu datang, lirih, menyeret, seperti suara kaki yang menapak di lantai kayu. Tapi bukan manusia. Dio berbalik. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari balik jendela, sepasang mata merah menyala menatapnya. Di luar, Mbah Sarni mengelus dada. "Sudah kukatakan, jangan masuk setelah maghrib." Di dalam rumah itu, waktu terasa berhenti. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 18.04. Namun langit di luar seperti membeku dalam senja kelam yang tak kunjung berubah. Dio berjalan perlahan, suara lantai kayu yang berderit mengiringi setiap langkahnya. Kamera di tangan mulai bergetar. Entah karena tangannya gemetar, atau karena sesuatu mengganggu sinyal di sekitarnya. "Santi, Aldi," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Ia masuk ke ruang tengah. Di sana, lampu gantung tua bergoyang pelan, meski tak ada angin. Di bawahnya, ada kursi goyang menghadap dinding. Kursi itu bergoyang sendiri. Tiba-tiba, terdengar bunyi pintu tertutup keras dari arah belakang. Dio spontan berbalik. Tapi lorong yang tadi kosong kini penuh kabut tipis, seperti asap tipis bercampur bau kemenyan terbakar. Lalu, samar, terdengar suara perempuan menangis. Bukan tangis biasa, suaranya dalam, parau, seperti datang dari dasar sumur. Dio mengikuti suara itu, melewati kamar-kamar tua yang semua pintunya terbuka sedikit, seperti sedang mengintip. Ia tiba di salah satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Di atasnya tergantung tulisan kuno bertuliskan "Jangan dibuka". Tangannya gemetar, tapi seperti ada dorongan tak kasat mata yang memaksanya memutar gagang pintu. Dan saat pintu terbuka, bau darah dan tanah basah langsung memenuhi hidungnya. Di tengah kamar itu berdiri Aldi, matanya putih seluruhnya, tubuhnya kaku. Ia seperti sedang berbicara kepada sosok tak terlihat. Santi berdiri membelakanginya, namun tubuhnya goyah seperti tak sadarkan diri. Dari bayangan mereka, terlihat bayangan ketiga, tinggi, kurus, dengan kepala miring dan rambut panjang menyapu lantai. "Kita seharusnya tidak masuk," gumam Aldi, dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Dio mencoba lari, tapi lantai di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi licin, seolah dialiri darah. Kamera jatuh, dan dari lensa yang menghadap ke langit-langit, terlihat bayangan tubuh yang menggantung perlahan. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Seseorang atau sesuatu berbisik tepat di telinga Dio. Suara itu dingin dan tajam. "Sekarang giliranmu." Dio terjatuh. Napasnya berat,
Matanya liar menyapu sekeliling ruangan. Lantai sudah tak lagi terbuat dari kayu. Sekarang ia berada di dalam ruang sempit berwarna merah gelap. Dindingnya seperti bernapas, bergerak perlahan seolah hidup. Suara-suara aneh bergema, tertawa kecil anak-anak, jeritan yang tertahan, dan bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti. Di kejauhan, terdengar suara langkah kecil mendekat. "Dio, tolong aku." Itu suara Santi, namun terdengar datar, kosong, tanpa emosi. Ia melihat Santi berdiri di ujung lorong yang gelap. Tapi wajahnya bukan wajah Santi. Kulitnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan mulutnya menyeringai terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Kenapa kamu tinggalkan kami? Kita kan sudah bersama selamanya." Sosok itu berjalan perlahan, kakinya tak menyentuh lantai, mengambang, semakin dekat. Dio berbalik dan berlari, menabrak dinding, lemari, pintu. Semuanya kini menyatu dalam lorong-lorong aneh yang tak pernah ada saat mereka masuk pertama kali. Tiba-tiba ia masuk ke ruang tamu lagi. Tapi kini ruangan itu dipenuhi cermin-cermin besar. Dalam setiap cermin, Dio tak melihat dirinya. Ia melihat Aldi menggantung, Santi berlumur darah, dan satu sosok tinggi besar berdiri di belakangnya di tiap pantulan. Tapi saat Dio menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Suara azan Isya terdengar samar dari kejauhan. Tapi bukannya menenangkan, suara itu malah membuat seluruh rumah bergetar. Dari atas, terdengar suara benda-benda jatuh dan langkah kaki yang berlari-lari di langit-langit. Lampu gantung jatuh ke lantai, meledak, dan dari balik asap. Sesosok tubuh melompat turun, tepat di hadapan Dio. Sosok itu berwajah rusak seperti terbakar. Matanya kosong, mulutnya terus berkomat-kamit membaca sesuatu. Lalu, tok 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 terdengar dari pintu depan. Ada yang mengetuk dari luar. Tapi rumah itu sudah lama ditinggalkan. Tak ada orang di luar. Tak ada siapa-siapa. Atau mungkin yang mengetuk ingin masuk. Tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu depan perlahan berubah jadi gedoran keras. Seolah sesuatu di luar sedang mencoba memaksa masuk. Dio menahan napas. Ia memandang ke arah pintu yang kini bergetar hebat, lalu ke cermin-cermin di sekelilingnya. Semua pantulan di cermin kini menatap langsung ke arahnya, walau tubuh-tubuh di dalamnya tak bergerak. Dari salah satu cermin, Santi muncul, tapi kali ini bukan sebagai pantulan. Dia merangkak keluar. Tubuhnya diliputi luka-luka, tangannya berdarah, dan matanya meneteskan air hitam pekat. "Kita nggak bisa keluar, Dio. Kita, bagian dari mereka sekarang." Lalu satu persatu cermin lainnya retak. Retakan itu bukan karena benturan, tapi seperti dari dalam cermin sendiri. Tangan-tangan pucat menjulur keluar. Beberapa kecil seperti anak-anak, lainnya panjang dan berotot seperti milik sesuatu yang bukan manusia. Dio berbalik lari. Ia kembali menyusuri lorong, mencoba menemukan pintu mana saja yang terbuka. Tapi kini, semua pintu tertutup rapat. Hanya satu pintu yang terbuka sedikit. Sebuah pintu tua dengan tulisan pudar. Keluar hilang. Ia ragu, namun langkah kakinya tetap mengarah ke sana, seolah sesuatu menariknya. Begitu ia menyentuh gagang pintu itu, tiba-tiba suara terdengar tepat di belakang telinganya. "Kalau kamu buka pintu itu, kamu bukan Dio lagi." Dio menoleh. Sosok tinggi itu berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya hitam legam. Dan dari jubahnya keluar asap pekat. Suara dari mulutnya seperti gabungan banyak suara, berlapis dan berdengung. "Tapi kalau kamu tetap di sini, kamu bisa melihat segalanya, mendengar segalanya, menjadi bagian dari mereka." Tiba-tiba, langit-langit rumah runtuh. Dari atas, puluhan benda putih berguguran. Topeng-topeng wajah manusia, semuanya tersenyum. Tapi senyumnya terbalik. Lampu berkedip. Suara azan berhenti. Dan dunia dalam rumah itu terasa seperti berhenti bergerak. Dio menatap pintu di depannya sekali lagi. Tangannya mulai memutar gagang pintu itu perlahan. Lalu, gagang pintu itu dingin, terlalu dingin, seperti es batu,
Tapi Dio tetap memutarnya. Perlahan engsel pintu berderit, berbunyi seperti suara jeritan pelan. Cahaya merah temaram menembus celah pintu yang terbuka. Bukan cahaya dari luar rumah, tapi dari dalam ruang lain. Ruangan itu tampak seperti ruang kelas tua. Bangku kayu berserakan, papan tulis penuh coretan aneh, dan di sudut, berdiri, seseorang membelakangi. Dio menahan napas. Sosok itu diam saja, tangannya menggenggam kapur dan terus menulis di papan tulis. Saat Dio melangkah masuk, pintu tertutup sendiri di belakangnya. "Aldi? Santi?" Tak ada jawaban. Tapi sosok itu berhenti menulis. Lalu perlahan ia berbalik. Wajahnya bukan siapa-siapa yang Dio kenal. Wajahnya datar, matanya dijahit, mulutnya disobek sampai telinga. Dan yang mengerikan, tubuhnya seperti gabungan banyak bagian manusia, bahunya seperti milik wanita. Tangan kanan kurus, tangan kiri penuh luka bakar, dan kakinya tak menyentuh tanah. Sosok itu menunjuk ke salah satu bangku. Dan tiba-tiba Dio duduk sendiri, tanpa sadar bergerak. Tubuhnya tak lagi bisa dikendalikan. Tangannya mengambil buku tulis tua yang tiba-tiba muncul di meja. Di halaman pertama tertulis, "Tulis namamu," dengan darah. Jari Dio mulai bergerak sendiri. Dari ujung jarinya, darah menetes. Meski ia tidak merasa sakit. Dan setiap tetes darah yang jatuh ke kertas, membuat seluruh ruangan bergetar pelan. Dinding kelas itu mulai berubah bentuk. Wajah-wajah bermunculan dari balik tembok, menjerit, tertawa, menangis, semua bersamaan. Lalu, papan tulis di depan Dio mulai menulis sendiri, dengan kapur yang tak terlihat. "Kamu terlambat. Waktu maghrib sudah habis. Sekarang milik kami." Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar dari belakang. Langkah-langkah cepat masuk ke ruangan. Seseorang berlari, menghampiri Dio, itu Santi. Tapi wajahnya penuh luka, pakaiannya compang-camping, matanya merah. "Dio, jangan tulis apapun, itu jebakan. Kalau kamu menulisnya, kamu tak akan pernah bisa keluar dari sini." Tapi tangan Dio sudah menulis 2 huruf, D dan I. Ruangan bergetar semakin keras. Santi ditarik oleh sesuatu dari lantai. Makhluk hitam pekat yang hanya tampak seperti bayangan. Ia menjerit, mencoba memegang tangan Dio. "Jangan teruskan, Dio, itu bukan rumah, itu jebakan waktu." Lalu cahaya merah berubah menjadi hitam. Seluruh ruangan diselimuti kegelapan yang hidup. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara sangat dekat berbisik di dalam kepala Dio. "Tinggal 1 huruf lagi, tinggal 1 huruf lagi." Suara itu kini tak hanya terdengar di kepala Dio, tapi bergema di seluruh ruangan. Dinding, lantai, bahkan udara di sekitarnya seolah ikut membisikkan huruf terakhir dari namanya. Oh, tangan Dio mulai bergerak sendiri, jari-jarinya mencakar kertas dengan darah. Tapi sebelum huruf itu selesai ditulis, cahaya hitam di sekitarnya berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu terdengar jeritan panjang. Santi, yang sebelumnya ditarik ke lantai, kini muncul kembali. Tapi matanya berubah, kini kosong. Ia berdiri dengan kepala sedikit miring, tubuhnya kaku seperti boneka rusak. Ia menatap Dio, lalu tersenyum, senyum lebar, terlalu lebar. "Sudah tak ada jalan pulang, Dio. Sekarang kamu duduk di bangku mereka." Tiba-tiba bangku-bangku lain di ruangan itu berisi. Sosok-sosok berwajah kabur duduk diam, menghadap ke papan tulis. Semua berpakaian seperti dari zaman berbeda. Ada yang memakai seragam sekolah tahun 70-an, ada yang bersarung seperti dari pesantren lama, bahkan ada yang mengenakan jas dokter. Semua diam kecuali satu hal yang sama. Mereka semua tak punya mata. Kapur di papan tulis bergerak lagi. Tulisannya berubah. Yang masuk setelah maghrib tidak hanya hilang. Mereka didaftarkan. Dio berdiri, panik. Ia mencoba menyobek buku tulis itu, tapi kertasnya tak bisa robek. Ia membakarnya dengan korek dari saku. Tapi api justru memadam sendiri, meninggalkan bekas tangan di udara, seolah sesuatu memegang apinya. Lalu terdengar ketukan pintu lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, dari dalam ruangan,
dari balik lemari tua di pojok ruangan. Lemari itu mulai bergetar, kayunya retak, dan dari sela pintunya mengintip mata merah menyala. Mata yang sama seperti yang dilihat Dio dari jendela saat pertama kali masuk ke rumah ini. Semua sosok di bangku tiba-tiba menoleh serempak ke lemari. Dan salah satunya, sosok tertua dengan wajah terbakar, berbisik, "Guru sudah datang." Pintu lemari terbuka perlahan, asap hitam keluar, lalu sebuah tangan kurus dan panjang merangkak keluar. Diikuti kepala yang sepenuhnya dibungkus kain kafan basah darah, bergerak seperti merayap di dinding dan langit-langit. Dio menjerit dan berlari menuju pintu ruangan. Tapi kini, pintu itu bukan lagi pintu kayu, melainkan cermin. Dan dari dalam cermin itu, dirinya sendiri menatap balik, tersenyum. Tapi versi dirinya itu sudah menulis namanya dengan lengkap. Dio. Dengan darah. Cermin di depan Dio terus menampilkan dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Bayangan di balik kaca itu mulai berubah. Tubuhnya membusuk perlahan, kulitnya mengelupas seperti kertas basah, dan senyumnya makin lebar. Cermin itu kini bukan sekadar pantulan, ia adalah jendela. Jendela menuju tempat lain. "Masuklah," suara dari bayangan itu terdengar. "Di sini tidak sakit, di sini tidak ada waktu." Tangan dari dalam cermin mulai menekan permukaan kaca dari dalam. Retakan kecil muncul, dan dari sela retakan itu, darah menetes ke lantai. Sementara itu, dari belakang, pintu lemari terbuka sepenuhnya. Asap keluar perlahan, dan dari dalamnya terdengar langkah kaki tak beraturan, seperti kuku mencakar lantai kayu. Sosok guru muncul perlahan. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Seluruh tubuhnya dibalut kain kafan yang sudah menghitam dan robek di beberapa bagian, memperlihatkan daging busuk yang bergerak, seperti hidup. Wajahnya tak terlihat, tapi dari dalam kain itu terdengar bisikan ribuan suara, semua berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak dikenali. Santi kini berdiri di samping Dio. Ia menatap sosok itu lalu berbisik, kalau dia sudah datang, tidak ada yang bisa keluar. "Kecuali kita tukar satu nama," Dio menoleh. "Tukar, maksudmu?" Santi menatapnya tajam. Air mata darah mengalir dari matanya. "Satu nama untuk satu pintu keluar. Tuliskan nama orang yang baru saja masuk rumah ini." Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara motor berhenti. Kemudian, langkah kaki. Seseorang mengetuk pintu rumah dari luar. Tok, tok, tok. Santi menunduk. "Tulis sekarang, sebelum dia masuk. Kalau tidak, kita semua kembali ke kursi masing-masing." Dio gemetar. Ia memegang pena, yang entah sejak kapan sudah tergenggam di tangannya. Kertas di depannya kini kosong. Hanya ada darah yang mengering. Tapi ruang itu seperti tahu. Tahu siapa yang datang. Pintu depan mulai terbuka perlahan, meski tak ada yang menyentuhnya. Langkah kaki mendekat. Seseorang masuk, anak muda dengan senter, wajah penasaran. Mungkin teman, atau orang yang datang mencari Dio dan lainnya, orang baru. Santi mendekat ke telinga Dio dan berbisik, "Tuliskan namanya, atau kamu yang akan menggantikan bangkumu." Dio menatap pena itu. Tangannya mulai bergerak. Satu huruf, dua huruf. Langkah kaki dari arah pintu semakin dekat. Dan dari balik cermin, bayangan Dio tersenyum puas, lalu mundur perlahan. Masuk ke kegelapan, seolah sedang bersiap menukar tempat. Langkah kaki dari arah ruang depan makin mendekat. Lantai kayu tua berderit pelan. Setiap bunyi seperti gema di ruang hampa. Sinar dari senter si pendatang baru mulai menyapu dinding ruang tamu, menyinari debu yang menari di udara. Dio duduk membatu. Tangannya menggenggam pena yang seolah tumbuh dari jarinya sendiri. Dingin, logam, dan berdenyut seperti urat nadi. Kertas di depannya kosong, tapi terasa berat. Seperti membawa beban jiwa-jiwa lain. Santi berdiri di sampingnya. Mulutnya terus berbisik, matanya tak berkedip memandangi pintu yang mulai terbuka. "Satu nama, selamatkan dirimu, tulis saja namanya." Bayangan sosok pria muda mulai terlihat jelas.
Ia tampak keheranan, memanggil-manggil. "Halo, ada orang? Dio? Ini Fajar. Kalian di sini kan?" Fajar, teman yang dulu melarang mereka main ke rumah tua itu. Fajar yang terakhir mengirim pesan peringatan saat azan maghrib berkumandang. Dan kini ia yang datang mencari. Dio memandang ke arah cermin. Bayangannya kini bukan lagi dirinya. Sosok itu sudah memiliki mata merah menyala dan wajahnya perlahan menghilang. Digantikan wajah-wajah lain, ratusan, bahkan ribuan jiwa yang pernah terjebak. "Tulis namanya," mereka berbisik serentak. "Tulis, dan kau bisa pulang." Pena mulai menari di atas kertas. F, A, J, A. Tiba-tiba, Dio berhenti. Tangannya bergetar hebat. Fajar berdiri di ambang pintu ruangan kelas penuh cermin itu. Wajahnya bingung, tapi belum melihat Dio. Matanya memandang sekeliling, lalu tertuju ke Santi. "Sant, ya Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Santi menunduk. Wajahnya mulai berubah kembali. Pucat, luka-luka mengering, bibirnya pecah. Ia menangis, tapi suaranya tak keluar. Dio menatapnya, lalu menatap Fajar. Ingatan akan hari itu kembali. Tentang siapa yang bersikeras masuk meski matahari hampir tenggelam. Tentang suara hati kecil yang menyuruh pulang. Dio bukan korban. Ia memilih. Ia menjatuhkan pena. "Tidak," katanya pelan, suaranya parau. "Kita yang masuk. Kita yang harus keluar dengan cara lain." Tiba-tiba, semua cahaya padam. Cermin meledak satu persatu. Pecahannya menari di udara dalam gerakan lambat seperti melawan gravitasi. Sosok guru dari lemari menghilang dalam kabut. Ruangan kelas tua itu mulai runtuh, atapnya retak, lantainya menganga, menghisap bangku dan meja ke dalam kegelapan. Santi menatap Dio, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya tanpa paksaan. Tubuhnya perlahan mulai menghilang, seperti embun pagi tersapu matahari. "Kau memilih benar." Lalu ia lenyap. Fajar berlari ke arah Dio, menarik tubuh temannya keluar ruangan sebelum semuanya runtuh total. Mereka berlari menyusuri lorong, yang kini mulai berubah menjadi rumah tua seperti semula. Tidak lagi memutar dan penuh ilusi. Pintu depan terlihat, masih terbuka sedikit. Angin malam berembus dari luar. Azan Isya menggema, jauh namun jelas. Mereka berlari, dan saat kaki Dio menapak tanah halaman luar, semuanya sunyi. Tak ada suara, tak ada teriakan. Rumah tua itu berdiri diam di belakang mereka, gelap dan membisu, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka terdiam di luar gerbang. Fajar memandang Dio, yang tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh debu serta darah. "Apa yang terjadi di dalam?" "Mana yang lain?" Dio hanya menunduk. Ia memandang ke arah jendela lantai 2. Di balik tirai, bayangan wajah Santi muncul sebentar, lalu menghilang seperti kabut. Malam berganti. Beberapa minggu berlalu. Polisi mencari, keluarga menangis, rumah tua itu kembali menjadi bahan gosip dan misteri. Tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam. Dio menghilang dari publik. Ia tak pernah kembali ke rumah itu, tak pernah bicara banyak. Namun suatu malam, saat Fajar lewat di depan rumah tua itu lagi, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah kertas lusuh terselip di pagar. Tertulis dengan darah kering, waktu belum selesai. "Maghrib berikutnya akan ada yang datang. Tanda tangani dengan darahmu. Atau gantikan bangkumu." Fajar membeku. Angin berhembus pelan, dan dari jendela lantai 2 terdengar suara pelan seperti deritan kursi kayu. Kemudian, tok, tok, tok. Suara dari balik pintu rumah dari dalam. Cerita berakhir di sini. Tapi rumah tua itu masih menunggu. Dan jangan pernah masuk setelah maghrib. Karena tak semua yang keluar, benar-benar keluar sebagai dirimu yang sama.